Shalom semuanya. Shalom. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan hari Sabtu hari ini, tepatnya tanggal 20 Juni 2020, kita kembali mengadakan PA online. Dan hari ini kita akan mendapat renungan dari Amang Pendeta Lubis. Oke, langsung saja kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor. Tunggu, sebelumnya teman-teman boleh di-mute dulu suara kita masing-masing supaya tidak terganggu. Lalu yang kedua, teman ada story yang karena sama. Lalu yang kedua, teman-teman bisa sediakan Alkitab dan bahan PA-nya di tempat dan jangan jalan-jalan saat ibadah supaya tetap kondusif. Lalu yang ketiga, pada saat nanti ada diskusi, teman-teman bisa memberi enggak. Lalu selanjutnya nanti apabila dari kita ada yang ingin memberikan pertanyaan maupun pernyataan, pada saat diskusi bisa memberitahu melalui kolom komentar. Oke, langsung saja kita akan memulai ibadah kita. Kita mulai dengan bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai dengan 2. Ambil tanpa. Iya, Mak. Mengajak datang, jangan anggap diri Kau yang selamat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Kau yang sesat, marilah. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengadakan ibadah online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi biar kiranya ya Bapa, hati kami tetap satu di dalam Tuhan, dan kiranya apa yang boleh kami dengarkan pada hari ini melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Lubis dapat kami mengerti dan menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Siapa yang manusia itu ya? Selanjutnya, ibadah kita akan saya serahkan kepada Amang Pendeta Lubis untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Iya. Siapa namamu? Junita. Terima kasih Junita yang menjadi MC kita atau host kita di ibadah online pada malam hari ini. Saudara, adik-adikku, semua remaja dan pemuda HKBP Sidorame, dimanapun kalian berada, mungkin ada yang di Jakarta, di Pekanbaru, ada juga yang di Medan ini. Hari ini kita kembali bertemu dalam PA online dengan mengambil tema menjadi pribadi pembawa damai. Menjadi pribadi pembawa damai. Mungkin dari tema ini kita semua sudah bisa membayangkan bagaimana seseorang atau pribadi itu yang dihinggapi atau menghidupi tentang damai. Namun dari Alkitab kita akan baca sebagai dasar daripada diskusi kita, tertulis dalam Amsal 25 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya baca, demikian dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari kebutuhan atau pasti memiliki persoalan hidup. Karena memang sesungguhnya manusia hidup untuk bergumul, untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Karena orang yang tidak punya tantangan hidup itu ibarat hidup yang tidak ada lawan lah, atau bagaimana istilahnya itu, yang tidak ada warna, ya. Hidup ini harus punya warna dengan berbagai lika-liku kehidupannya. Artinya tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Bahkan tidak ada hidup yang bebas dari pergumulan. Secara alamiah, kita manusia sudah Tuhan ciptakan memiliki idea atau berpikir, atau dengan berbagai latar belakang kehidupan kita, pola pikir kita berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya, mungkin kita dari latar belakang yang berbeda, sosial, ekonomi, ya, budaya, ya, kehidupan sehari-hari. Walaupun kita orang Batak semuanya, tapi budaya kita mungkin berbeda. Budaya itu bukan hanya sebatas apa yang sudah diaturkan oleh nenek moyang kita tentang budaya Batak. Tapi budaya di sini bisa saja budaya berbicara, ya, budaya berpakaian,
ya budaya dalam berkomunikasi, ya itu juga disebut dengan budaya. Nah, pola pikir yang berbeda-beda ini bisa menyebabkan kita saling mengkotak-kotakkan diri. Katakanlah dalam dunia sehari-hari, ya mungkin ada terjadi yang kaya, temannya yang kaya, ya, yang mahasiswa, temannya mahasiswa, yang tidak sekolah, ya tidak mau berteman dengan yang bersekolah. Itu kan pola pikir. Nah, jadi dalam hal ini bisa menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam pergaulan. Akhirnya terjadilah istilah musuh atau iri atau benci atau tidak suka atau sekaligus menjadi cara untuk saling bermusuhan karena pengkotak-kotakan ini. Barangkali banyak pengalaman yang kita dengar, ada banyak pengalaman yang bisa kita dengar karena pengkotak-kotakan ini pengkotak-kotakan ini menjadikan kita saling tidak enak, saling bermusuhan. Ya, bukan hanya di kalangan orang tua, di kalangan pemuda juga sering terjadi. Ya, saling mengkotak-kotakkan bermusuhan. Alkitab tidak mengizinkan kita untuk bermusuh, walaupun musuh kita ada. Ya, musuh kita itu identik dengan disebut dengan iblis, ya. Musuh kita itu adalah iblis. Iblis yang sudah memasuki hidup orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sehingga topik kita malam ini mengajak kita untuk memahami makna daripada pribadi pembawa damai. Karena memang orang yang berdamai itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Orang yang sudah dipenuhi dengan hati yang tidak mau bermusuh. Walaupun banyak orang mungkin menyakitinya, ya, hatinya sudah terluka, tapi dia tidak mau membalas. Nah, Amsal mencatat di sini bahwa bagaimana kita berelasi dengan sesama kita, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita berteman, ya, berkomunikasi, berelasi dengan teman-teman dimanapun kita berada. Khususnya bagi mereka yang mungkin menganggap kita musuh. Atau bagi mereka katakanlah istilahnya yang membenci kita, yang iri dengan kita, yang tidak suka dengan kita. Atau mungkin jelas-jelasnya yang benar-benar menolak kita. Ya, sebagai pemuda banyak aja yang menolak kita, ya. Mungkin ya katakanlah seorang laki-laki ingin menembak perempuan. Jadi dianggap musuh karena enggak diterima, bisa aja, ya. Kan ada begitu, karena dia nggak mau, akhirnya dukun bertindak, ya itu bisa terjadi di dunia hitam, ya. Tapi sebagai orang percaya, jangan lakukan seperti itu. Ya, berelasi itu adalah hal yang sangat harus kita perhatikan, bagaimana cara kita. Kalau saya bertanya, apakah saudara memiliki musuh? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Bukankah kita menjadikan seseorang itu menjadi musuh karena kita menganggapnya sebagai ancaman atau tantangan dalam kehidupan kita? Katakanlah, satu orang perempuan bisa 3 orang laki-laki menyukainya. Nah, 3 laki-laki ini bisa loh saling mensalib. Kan ada nyanyian itu, ya, satu kosnya, ya tidak tahu dia kalau dia sudah main belakang dengan pacarnya. Itu kan jadi istilah musuh dalam selimut, ya. Musuh dalam selimut. Jadi itu persoalan yang betul-betul menikam dari belakang. Nah, bagaimana kita menghadapi seperti ini? Jadi topik malam ini mengingatkan kita akan sikap kita terhadap musuh, ya, menjadi pribadi pembawa damai. Ya, Amsal jelas tadi menyebutkan
dalam ayat 21 ya. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Nah, ini tidak ada ajaran ya di agama-agama lain. Ya. Kalau Amsal seorang yang bijaksana mampu melakukan ini, mencatat ini sebagai sebuah paradigma kehidupan, ya tentu ini adalah luar biasa. Ya. Kalau seterumu lapar, beri dia makan roti. Jikalau dia dahaga, beri dia minum air. Ini adalah gambaran seseorang yang sudah menghidupi damai itu. Artinya walaupun ada orang menyakitinya, melukainya, membencinya, menolaknya, tapi dia tidak menganggap itu musuh. Malah ketika dia melakukan itu, ya dia menjadi seorang yang bersukacita. Karena di ayat 22 dikatakan, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Bara api, menimbun bara api di atas kepalanya. Ada orang bertanya, kalau menimbun bara api di atas kepala berarti melukai dong. Ya, menjadi sakit, bahkan terbakar kepala seseorang itu. Apa yang melatar belakangi Amsal menuliskan ini? Sebenarnya dalam ajaran Alkitab tidak ada ajaran ini. Cuman Raja Salomo sebagai penulis Amsal ini melihat tradisi atau kebiasaan di Mesir pada saat itu. Karena seseorang yang sudah dikatakan menimbun bara api di atas kepala, itu adalah simbol daripada pertobatan. Katakanlah tradisi Mesir, seseorang yang salah atau mencurilah kita katakan, ketahuan. Ya, maka dia akan bukan dihukum, tetapi diharapkan untuk menyesal. Maka seseorang yang akan menyesal itu, dia akan membuat bara api dalam panci dan meletakkan di atas kepala. Jadi kepalanya bukan terbakar, tetapi itu adalah simbol penyucian diri dalam tradisi Mesir. Sehingga Amsal mencatat ini sebagai simbol daripada penyucian. Sama seperti Tuhan dalam firman-Nya kepada Yesaya. Karena Yesaya dipilih menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang nabi. Maka dia berkata, aku adalah seorang yang najis, seorang yang berdosa, seorang yang penuh dengan kejahatan. Akhirnya melalui malaikat Tuhan, ya firman Tuhan katakan, ini bara api sudah diletakkan di atas bibirmu, ya dalam Yesaya 6. Itu adalah simbol menunjukkan bahwa bara api yang diletakkan pada mulut Nabi Yesaya membuktikan dia sudah disucikan, dia sudah dibersihkan dengan kuasa Allah melalui bara api itu. Memang itu pasti terbakar, tapi itu adalah sebagai simbolis daripada penyucian atau simbolis sebagai pertobatan seseorang bahwa dia akan hidup baru, hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seirama dengan itulah bahwa Amsal ini mengajarkan ketika seseorang memberi minum musuh yang dahaga atau memberi makan roti musuh yang sedang lapar, maka itu identik dengan menimbun bara di atas kepalanya. Karena selanjutnya dikatakan dalam ayat 22, Tuhan akan membalas itu kepadamu. Artinya segala sesuatu Tuhan yang membalasnya. Kebaikan itu artinya. Ya. Kalau orang jahat kepada kita melakukan kejahatannya, tapi kita melakukannya dengan kebaikan, membalas dengan kebaikan, maka Tuhan akan membalas kita dengan caranya. Ya, di ayat 23, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar.
bagi kita, saudara-saudaraku, remaja dan pemuda, ini adalah pengalaman daripada Salomo yang melihat masyarakatnya, yang melihat kehidupan tradisi, ya. Orang yang hidup dalam damai itu dia harus menyingkir dari orang-orang yang suka ribut. Artinya dia tidak mau bertengkar, ya. Dia tidak mau hidup serumah dengan, kalau di sini katakan perempuan, ya, perempuan, dia tidak mau serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya nggak tahu latar belakang kenapa harus perempuan, ya. Ya, saya nggak tahu. Kalau kalian pernah membaca tulisan, ya katakanlah kalau perempuan itu dibandingkan dengan laki-laki yang suka berbadai itu siapa, ya? Nah, dikatakan kalau satu hari kata yang bisa keluar dari mulut laki-laki antara 5.000 sampai 7.000 kata satu hari, ya. Tapi kalau perempuan lebih, ya, antara 5.000 sampai 15.000 kata. Itu artinya perempuan itu lebih suka berbicara, apalagi lebih suka dia berceloteh dan bertengkar, kakung genjer katanya. Ya, nah jadi penulis Amsal di sini menuliskan dari perempuan, ya. Lebih baik ya tinggal di soto rumah, ya, soto atau sudut rumah, ya, daripada hidup bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Inilah gambaran kehidupan berelasi kita. Katakanlah, saya katakan tadi pola pikir kita berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang suka bertengkar, ada yang orang suka nyinyir, ada orang yang suka melihat sesuatu tidak menjadi bahan perbincangan yang menjadi bermusuhan. Nah, menurut Amsal, orang yang pembawa damai itu adalah dia tidak mau bertengkar. Kalau dia sudah mulai ribut, lebih bagus ditinggalkan. Lebih bagus tidak hadapi dia. Itu artinya. Sehingga ada ungkapan katakan diam itu adalah emas. Gitu. Ngapain diribut-ributin itu, ya? Ada waktunya dia bisa menyadarinya. Nah, itu dari ayat ke-23 dan ke-24. Nah, ayat 25 ini menyejukkan hati kita. Dikatakan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya. Tidak baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Ini ayat 25 sampai 27 adalah gambaran daripada pribadi yang bisa menguasai diri. Ya, bisa menguasai diri. Kita tahu salah satu dari buah roh yang dituliskan Paulus dalam Galatia 5 adalah penguasaan diri. Ya. Kita tahu bahwa di era yang maju ini, media sosial ini, kita harus melatih diri untuk menguasai diri. Dahulu orang memfitnah itu dengan mulut kata-kata. Sekarang orang memfitnah itu dengan jari. Ya, sesuka hatinya buat status dia, nyinyir dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang firman Tuhan mengingatkan kita supaya mampu menguasai diri. Ya, apa yang bisa kita kuasai? Pertama adalah emosi kita. Memang emosi itu adalah anugerah Tuhan, ya. Dalam pribadi seseorang, dalam pribadi kita ada emosi. Itu perbedaan kita, ya. Maaf, tanda petik. Kalau di luar manusia, katakanlah binatang, kalau dia emosi, ya semua bisa hancur, ya. Tapi kalau manusia emosi, bagaimana yang akan terjadi? Ada yang membunuh, kan? Ada yang tidak tahu lagi, gelap dia lihat. Jadi pribadi yang hidup dalam damai itu dia mampu menguasai emosinya. Karena apa? Dia berpikir panjang. Kalau saya berantem, kalau saya pergi
melukai orang, itu menjadikan saya menjadi orang yang bodoh. Orang yang tidak memiliki damai. Yang pada akhirnya akan menjadi celaka. Dia akan kena undang-undang. Dia akan orang yang dicari. Atau dia menjadi orang yang terpenjara. Kena hukuman. Ya. Jadi penguasaan diri itu adalah perlu. Pertama adalah emosi kita. Kedua, mulut kita. Nah, mulut kita. Ya. Saya katakan tadi sebelum media sosial, dahulu orang itu memfitnah itu dengan mulut. Nah, sekarang adalah jari melalui apa? Benar itu sama dengan jari, ya. Katakanlah kita harus menguasai itu. Kalau kita belum tahu kebenarannya, seperti hukum Taurat ke-9 ya, jangan dipublikasikan. Kalau belum tahu kebenarannya, jangan kita bela, ya. Karena memang kita menjadi orang yang tersudut nantinya. Kuasailah situasinya, ya. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu, ya. Perlu kita kuasai. Ada orang ketika ada uangnya langsung belanja, ya. Ketika ada kirimannya langsung tidak tahu lagi hari esok. Habis Senin Kamis, ya. Di situ ada habis, gitu ya. Nah, jadi itu adalah penguasaan hawa nafsu, ya, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini juga perlu kita menguasai diri. Makanya disebut dalam ayat 25 sampai 27 ini adalah jangan mudah, ya, dalam ayat 27, tidak baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Ya, orang yang sering memuji-muji itu, ya, perlu ada batasannya. Berlebihan kadang, ya. Memuji boleh, apalagi memuji Tuhan, ya. Haleluya, ya, puji Tuhan, haleluya, ya. Tapi kalau memuji diri itu hamago. Puji Tuhan, haleluya, puji diri hamamago. Apa itu hamamago, Herbert? Itu hamamago itu adalah membuat kita menjadi orang yang sombong. Ya, puji diri, ya. Aku tampan, aku ini, aku punya pacar cantik, aku ini. Jangan. Jadi biarlah orang yang menilai kita, ya. Tapi jangan salah menilai seperti lagu itu, ya. Jangan salah menilai. Kau lihat dia seperti anak gadis, ternyata dia sudah punya 4 anak. Nah, itu jangan salah menilai. Karena sekarang itu bisa aja ibu-ibu yang berusia 45 tahun seperti remaja, ya, dengan alat kosmetik yang maju ini. Nah, jadi penguasaan diri itu sangat perlu untuk kita boleh hidupi dalam diri kita. Terakhir dalam ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini adalah gambaran seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri. Seperti tembok yang roboh, gitu ya. Kita tahu bahwa di daerah Palestina itu adalah per daerah ada temboknya. Nah, dari satu desa ke desa itu ada temboknya. Nah, jadi itu adalah pertahanan. Tembok itu adalah pertahanan dan itu sangat kuat. Makanya orang-orang musuh mereka yang mau menyerang, tembok itu harus kuat. Kalau temboknya tidak kuat, maka rubuhlah kota itu. Semua penduduk itu akan menjadi tawanan. Nah, sekarang tembok kita adalah harga diri kita, ya. Jati diri kita, ya. Jangan gara-gara materi harga diri kita tergadaikan, terjual, ya. Orang yang dapat mengendalikan diri itu dia mampu. Jangan karena lelaki tampan kamu menyerahkan dirimu, ya. Jangan gara-gara datang bertandang pakai mobil kamu serahkan semuanya. Ya, belum tentu itu mobilnya, siapa tahu itu yang dipinjam-pinjam, gitu ya. Harus waspada, kata si Bang Napi, ya. Waspada. Bahkan Petrus juga katakan waspadalah, sebab lawanmu si iblis berjalan berkeliling, mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat diterkamnya. Nah, jadi musuh kita itu adalah yang tidak kelihatan. Dia adalah iblis yang bisa merasuk ke dalam diri seseorang. Dia menjadi jahat, dia menjadi orang yang brutal,
dia menjadi orang yang melukai dan lain sebagainya. Tapi orang yang dapat mengendalikan diri, maka dia akan jauh dari iblis, maka dia akan jauh dari musuh, bahkan dia akan mampu mengendalikan dirinya untuk mengasihi musuhnya. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, ya, berilah dia makan, berilah dia minum. Itu luar biasa. Tidak ada agama atau ajaran agama lain mengajarkan seperti itu kecuali ajaran Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, remaja dan pemuda, saya percaya pekerjaan ini adalah bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Sebab setiap doa-doa kita mintalah Roh Kudus untuk bisa menguasai diri kita setiap hari. Karena setiap hari kita itu banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi jangan jatuh kepada tangan iblis, ya. Karena ada dua kekuatan yang selalu menghampiri kita, hitam dan putih, ya. Katakanlah di sebelah kiri ada hitam, sebelah kanan ada putih. Itu selalu bergantian. Jadi doa-doa kita juga begitu. Naikkan kemana dia perginya doa kita, ke Tuhan kah atau ke iblis? Itu. Nah, itu tergantung daripada hati kita. Makanya setiap hari mintalah Roh Kudus berkuasa atas diri kita. Karena banyak orang berdoa, ya, banyak orang rajin bergereja, banyak orang pintar berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi hatinya iblis, ya. Jadi itu bukan suatu kesimpulan, ya. Nah, jadi perlu kita menahan diri, berlatihlah menguasai diri, ya. Jadi bukan pintar berdoa, pintar berkata-kata dalam firman Tuhan menjadi ukuran, tapi sikap hati, penguasaan diri, ya. Jadi puji Tuhan, tema ini adalah tema yang sangat luar biasa, apalagi di era COVID-19 ini. Kuasai dirimu, ya. Jangan pernah jatuh. Baru-baru ini ada di viral, ya, di media sosial. Seorang ibu stres, dia maaf cakap, dia menjadi tak sehelai benang pun dalam tubuhnya, alias dia telanjang, ya, gara-gara COVID katanya, ya. Karena apa? Dia tidak mampu mengendalikan dirinya, atau mungkin dia tidak bisa bekerja atau dia berpenghasilan sehingga dia menjadi stres, ya. Dari depresi menjadi stres, akhirnya menjadi seorang gila atau sakit jiwa. Jadi jauhkan itu. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita, terutama dalam masa COVID-19 ini. Teruslah hidup dalam firman-Nya supaya damai itu ada dalam hati kita. Dikatakan dalam tema ini, menjadi pribadi yang membawa damai. Itulah mereka yang hidup di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Junita untuk memimpin kita dalam sesi diskusi. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang ingin sharing atau memberikan pertanyaan atau berargumen tentang khotbah kita pada hari ini, ya, temanya menjadi pribadi pembawa damai. Silakan di-unmute suaranya dan bolehlah sedikit berbagi di sini, jangan malu-malu, karena kita juga di sini kan, gitu. Siapa yang mau bertanya? Saya Siapa itu? Herman. Siapa? Herbert? Donald Herman. Donald ya? Boleh. Bisa dibuka videonya, Bang? Oh, calon pendeta. Atau masih apa ya? Masih mahasiswa? Si mahasiswa, Pak. Iya, mahasiswa. Oke, silakan, Dek. Silakan. Saya mau bertanya Amal tentang ayat yang ke-26 tadi yang mengatakan bahwa orang benar Orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik.
yang saya mau ingin tanyakan, apa yang dikhawatirkan oleh orang benar kepada orang fasik? Sehingga Salomo menulis teks itu di dalam ayat itu, Amang. Maksudku, apa yang dikhawatirkan orang benar sehingga Salomo menuliskan teks itu. Iya. Terima kasih, Amang. Masih ada waktunya? Oh. Akan saya jawab ya. Nah, Donald, memang kita tidak hanya tergantung dalam teks 26, tapi sebelumnya ayat 25. Ya. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Nah, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Nah, jadi kekhawatirannya adalah dia sudah dikelilingi oleh orang-orang fasik. Ya, katakanlah kita yang berada di antara orang-orang yang tidak seiman dengan kita, atau orang jahat lah. Jadi Oke, terima kasih kepada Donald ya, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Donald, kamu sekarang di mana nih? Di Jakarta, Amang, di rumah. Oh, di rumah ya. Ya, puji Tuhan ya, salam sama orang tua. Nah, jadi saya berharap Donald juga mempublikasikan kita ke teman-temanmu di sana supaya setiap saat kita bisa bersama ya. Oke, Amang, siap. Ya, paling tidak mungkin Donald sudah pernah meneliti daripada ayat ini, barangkali saya nggak tahu di kampus ya. Karena kekhawatiran daripada seorang yang benar yang dituliskan oleh Amsal di sini adalah kondisi kehidupan orang-orang yang berada di dalam sekeliling orang-orang jahat. Ya, jadi Salomo membuat simbolisasi seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Ya, selanjutnya seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi tadi pertanyaannya, apa yang dikhawatirkan oleh orang benar itu? Yang dikhawatirkannya adalah sewaktu-waktu mereka akan menyergap atau mempermalukan kah, atau menyeret kah, atau dan lain sebagainya. Namanya orang fasik. Dalam Alkitab, orang fasik itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau hidup dalam terang, alias mereka hidup dalam kegelapan. Itulah orang-orang fasik. Ya, jadi yang mereka khawatirkan adalah jangan mereka menjadi terpengaruh, ya, jangan mereka menjadi ikut-ikutan. Nah, jadi saya katakan tadi pengendalian diri atau penguasaan diri. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah jangan kita menjadi ikut-ikutan di dunia yang sedang, katakanlah, yang sedang sakit sekarang. Ya, biarlah kita dapat mengendalikan diri sebagai pemuda atau sebagai gereja. Teruslah berkarya dengan baik. Katakanlah di sini orang benar itu adalah dia selalu berlaku baik, walaupun dia punya musuh, ya, walaupun orang menyakitinya, tapi dia membalasnya dengan kebaikan. Nah, itulah yang dikhawatirkannya. Jadi dia tidak mau terpengaruh, dia tidak mau ikut-ikutan, tapi hidup untuk bertahan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, sama seperti yang dituliskan oleh Roma 12 ayat 20 itu. Oke, Donald? Berarti Amang, satu lagi, berarti kita bisa mengatakan bahwa orang fasik itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Benar, benar. Makanya Petrus katakan supaya kita waspada. Nah, karena kewaspadaan ini adalah sikap kehati-hatian kita. Karena bisa aja seperti yang dikatakan nama ini,
jangan terlalu banyak makan madu. Artinya jangan terlalu banyak memoles kata-kata, ya memuji-muji padahal hatinya busuk, gitu ya. Itu bisa terjerat dalam sergapan daripada harimau yang mengaum-ngaum tadi atau singa. Amang boleh Oke, nanya Dana. satu lagi? Boleh nanya satu lagi enggak? Gimana langsung Junita, coba. Ya boleh katanya. Bagaimana cara kita mengubah pola pikir orang fasik menuju jalan yang benar, Amang? Padahal kan sebenarnya kalau kita orang benar pun masih sering dikatakan bahwa kita adalah orang fasik yang ingin mencari sebuah kebenaran. Nah, padahal kita udah benar, Amang. Bagaimana cara mengubah pola pikir orang fasik tersebut ke jalan yang benar, ke pola pikir yang benar, Amang? Iya, berbicara tentang bagaimana cara, tentunya salah satu adalah teks ini ya, tema kita menjadi pribadi yang membawa damai. Ya, artinya gini, walaupun mungkin banyak orang berkata kotor, ya, berlaku jahat, tapi kita tidak mau menjadi teladanlah di antara orang-orang seperti ini. Tidak mau terpengaruh. Kita disakiti, tapi kita balas dengan kebaikan. Nah, seperti dikatakan penulis Amsal ini, kalau musuh kita lapar, kita beri makan roti. Kalau musuh kita dahaga, kita beri minum air. Itu sama seperti menimbun bara api di atas kepala. Ya, kata penulis Amsal. Karena setiap yang kita lakukan itu akan dibalaskan kepada kita. Nah, katakanlah ketika kita melakukan kebaikan atas kejahatan mereka, balasnya, ya, maka mereka akan sadar nantinya, bah, hebat kali lah orang Kristen ini ya, hebat kali lah anak ini ya, ini jahat, hal-hal yang jahat, tapi dia masih tetap mau berteman dengan saya. Dia tidak mau ikut-ikutan, malah dia menjadi orang yang menyadarkan saya, gitu kan? Jadi ada banyak orang yang menjadi teladan di antara itu. Ya, apalagi seorang cewek ya, seorang cewek bisa menjadikan pacarnya bertobat. Nah, pacarnya laki-laki ini peminum ya, tidak suka berdoa, bahkan ya katakanlah mungkin di luar sana dia hoga-hoga ya. Akhirnya si cewek ini berdoa terus, dia memiliki hati yang lembut, mendekatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Akhirnya si laki-laki ini menjadi seorang yang bertobat. Dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu cara-cara. Tapi semuanya itu bukanlah pekerjaan manusia, adalah pekerjaan Tuhan di dalam pribadi yang hidup dalam damai. Nah, jadi kalau berbicara tentang bagaimana cara, itu artinya seseorang itu harus hidup dalam rohani yang bertumbuh, ya, iman yang bertumbuh. Jadi setiap hari dia sudah harus menggumuli hidupnya bersama dengan Tuhan. Kalau hanya sesekalinya dia masih muda emosi, wahai dewa si semuni tinggal humi, pasti begitu, ya. Untuk apa seperti itu dan lain sebagainya. Tapi seseorang yang memiliki prinsip hidup, apalagi prinsip dalam kebenaran firman Tuhan, maka isinya ya atau hidupnya dalam hal ini. Artinya dia tidak mau terseret dengan orang lain yang melakukan jahat itu, tapi dia malah menarik yang jahat itu menjadi seorang yang baik. Demikian ya, Donald. Terima kasih Amang atas jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan Junita. Ya, Bang, pertanyaan dari Ripka tertulis di kolom komentar. Ripka bertanya, terdapat pada ayat Amsal 16 ayat 32, tertulis bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dia menanyakan bahwa pada ayat tersebut dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Juga orang yang katakan demikian. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Karena memang penulis Amsal ini adalah seorang yang sudah dididik di dalam agama yang kuat.
rohani yang terus bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Ya, katakanlah seseorang yang dididik di dalam agama yang baik, yang benar, atau rumah tangga yang betul-betul menyembah Tuhan akan mengalir hidup yang penuh dengan kesabaran. Kita tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Makanya penulis Amsal dikatakan di sini orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi loh. Melebihi. Kalau istilah melebihi berarti lebih daripada biasa. Ya. Pahlawan itu adalah seseorang yang menunjukkan pengorbanan. Seseorang yang memberi diri untuk kebaikan orang. Katakanlah pahlawan tanda jasa itu diberikan kepada mereka yang mengabdi sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Atau pahlawan yang memerdekakan negara kita. Nah, itu kan pahlawan. Jadi mengorbankan hidupnya. Nah, penulis Amsal katakan itu orang sabar melebihi pahlawan. Karena apa? Karena memang orang sabar dikasihi Allah. Nah, sabar itu adalah salah satu daripada buah Roh Kudus. Ya, sabar. Sabar mahotodiku, ini ya. Sabarlah engkau rohku menghadapi semuanya. Karena orang yang sabar itu akan tercatat di dalam perhatian Tuhan bahwa dia akan dimenangkan. Bahkan dia lebih ya. Jadi orang sabar itu adalah dikatakan di sini seorang pahlawan yang juga orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena memang orang-orang yang sabar itulah yang mendapat kesuksesan. Ya, meraih gelar sarjana itu adalah orang-orang yang sabar. Dia harus menghadapi dosen yang mungkin suka tidak memberi nilai yang bagus, atau suka membuat pekerjaan rumah yang macam-macam, atau apalagi sedang menulis skripsi tidak mau tahu dengan tulisan-tulisannya. Dan kalau kita sabar, maka seorang dosen itu dia akan menjadi seorang yang memberikan yang terbaik kepada kita. Karena ujian itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi juga attitude-nya, ya, cara dia bagaimana menghadapi persoalannya, ya, etikanya, moralnya, attitude-nya. Nah, makanya disebut dengan di sini orang yang sabar melebihi pahlawan atau melebihi orang yang merebut kota. Ya, karena merebut kota itu tidak mudah. Dia harus mengintai dulu. Sama seperti Joshua dan Kaleb, ya, yang diutus untuk mengintai kota perjanjian, ya, tanah perjanjian. Mereka melihat dulu apa yang terjadi. Mereka sabar untuk berdiam di salah satu rumah, sehingga pada waktunya Tuhan menyuruh mereka untuk merebut itu. Nah, sabar itu pasti menghasilkan kebaikan. Demikian jawaban daripada pertanyaan Ripka. Silakan Juni. Terdengar ya? Ya, Bang, terdengar. Bagaimana Ripka? Ya, terima kasih Omang atas jawabannya. Oke. Ada lagi dari kita yang ingin sharing atau mungkin ingin bertanya lagi? Ya, saya Junit. Ya. Herbert. Siapa ini? Oke. Herbert. Oke, silakan Bang. Memang Mana Herbertnya? makin ini saya ini Nggak dengar kita, nggak nyampe pertanyaan. melawan aman. Hah? Ini aman. Mungkin masalah sinyal atau paketnya mungkin udah habis. Nggak kedengaran pertanyaannya.
Nggak tahu apa. Ya. Mungkin coba dulu dicari sinyal yang pas, Serbet. Mungkin di lokasi yang pas sinyalnya, coba dicari dulu ya, titiknya di mana. Coba yang lain dulu, Junita. Ayo yang lain, kakak abang, teman-teman semua. Mana tahu Kak Mesra mau bertanya, Kak Krisepin, ya, Bang Eri, atau Amang JE mau bertanya. Junita saya dulu, Junita bentar dulu. Oh iya, Junita. oke, silakan Bang. Oke. Gini kan gini Amang, kemarin itu saya lagi Nggak tahu aku apa. dia udah mulai melawan lawan abang saya dan abang adik udah nasihatin juga Amang berapa minggu ini makin bebantah Amang, nggak mau berdamai Amang, makanya sama Amangnya mau dibunuhnya sama saya Amang, mau dibunuhnya lah di rumah. Udah dibilang emak ini jangan bunuh Bet, jangan bunuh. Bet dibilang dinasihati, makin dia makin kata ya Bang, udah narkoba Bang. Waktu itu udah kena narkoba, masuk di penjara. Jadi kami kena tuduh lah tidak Amang. Jadi buatnya pik Amang masalahnya ini. Itu yang saya sampaikan. Dipikirnya Ya, sudah Herbert? Bang, itu aja Bang. Oke. Ya, barangkali itu pengalaman keluarga itu ya. Mungkin saja di antara keluarga ada orang yang mungkin sudah jatuh dalam katakanlah obat-obat terlarang ya, atau narkoba lah katakan, sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa lagi dinasihati, menjadi orang jahat lah. Katakanlah tadi Herbert katakan mau membunuh lagi. Kalau hal seperti ini ya serahkanlah kepada yang bisa melakukan supaya dia jangan membunuh ya. Pertama dengan doa supaya dia bisa disadarkan. Kedua mungkin kalau sudah melebihi mungkin dia harus berhadapan dengan yang berwajib. Nah, itu oke Herbert. Ada lagi pertanyaan Amang. Satu lagi saya tambahin pertanyaannya. Apa itu? Ini Amang akhir-akhir ini dia Amang dijual sepeda saya Amang. Satu. Yang kedua, dibilangnya kami diusir lah Amang. Gara-gara harta ini semua mau direbutnya ini Amang, harta rumah ini mau dijual Amang ini Amang. Makanya kami pun Amang udah kami setujukan nih. Kalau meninggal nanti opung misalnya nanti Amang dan nanti ini bagi 6 lah kami bilang. Bagi 6. Udah kami bahaskan ini Amang. Itu Amang. Saya tambahkan sedikit Amang. Terima kasih Amang. Ya, mungkin itu masalah keluarga ya Herbert ya, mungkin tidak Ya, konsumsinya di sini ya. Ya, Nah, yang jelas pribadi yang seperti itu kalau boleh jauh dari Herbert atau dari kita semua. Nah, tapi masalah harta warisan itu adalah masalah kalian sebagai anggota keluarga. Terima kasih Herbert, mungkin ada yang lain? Ya, Amang. Ayo kakak abang, teman-teman yang ingin bertanya ini dalam kehidupannya gimana yang menyangkut tema, silakan. Mana tahu Kak Ingrid mau bertanya gitu kan. Ayolah Kak, bertanya lah Kak. Atau Kak Hilda, Bang Erik, Bang Ronaldo, Atau mungkin JE Sinaga sang tua. atau Amang Situa. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Selamat malam, Mang Pendeta. Malam Amang, Pulung. hari ini sangat capek sekali, melelahkan ya. Iya, Mang Setelah Pendeta selesai tadi periodisasi ya. ketua periodisasinya pastilah dari tadi pagi. Iya, lelah banget memang, tapi demi Iya. pelayanan kita ya. Amin, amin, Amang, amin. Saya lihat tadi ada Ingrid ya, ada Donald juga ya. Ingrid,
tetap kuat ya, turut berduka cita juga kita sampaikan ke Ingrid ya Ingrid. Makasih ya, Mas. Beberapa waktu yang lalu dia ada duka cita. Ya, seperti ini ya kalau bisa memang kita tetap saling menguatkan gitu ya, Nang ya. Iya, Mas. Di mana posisi sekarang Ingrid? Masih di Medan. Oh di Medan, iya. Terus juga ada Donald tadi. Donald, Mang, kapan selesainya, Mang? mudah-mudahan tahun depan, Mang. Oke, sip. Tetap semangat ya, Mang ya. Ini si Gia kami ini asik, dia masih anak sekolah minggu dari tadi. Oke, untuk kita semua tadi, Mang Pendeta kita sudah sampaikan ke kita semua. Abang mau tambahkan sedikit. Tentunya memang yang diharapkan topik ini malam ini kita adalah pembawa damai gitu kan. Tadi emang pendeta kita udah sampaikan di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi namanya juga pembawa damai ya. Pembawa damai berarti di sana ada peran yang aktif, ada proaktif supaya kita membuat sesuatu itu yang ada masalah jadi damai gitu ya. Tentunya emang seperti ini. Ada banyak orang di hubungan pemuda tahu salah, ya, salah, tapi karena harus tetap tinggal di satu komunitas, harus berteman dengan yang lain, ya sudahlah, yang salah biarin aja lah, gitu kan. Namanya juga teman, gitu. Dan ternyata firman Tuhan malam ini yang sudah disampaikan sama pendeta, kita harus berani, gitu ya. Kita harus berani untuk menyampaikan kalau ada kekurangan teman kita, tentunya dengan cara yang santun, gitu ya. Ada sabar, ada ada pondasi firman di situ yang membuat situasinya makin lebih baik, bukan membuat situasinya semakin lebih runyam gitu. Itu pula lah yang disebut dengan troublemaker gitu ya. Jadi yang kita semua di sini remaja pemuda gereja kita jangan jadi troublemaker, pembawa masalah, tetapi harus jadi peacemaker. Artinya peacemaker ini kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan sekolah, kampus, kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan sosial juga, media sosial, tidak membuat sesuatu yang tadinya sudah masalah makin runyam. Tetapi kehadiran membawa garam, tentunya sama kekristenan kita ya. Kita adalah orang yang ditunggu untuk membuat solusi gitu. Jadi bukan orang yang troublemaker tadi. Itu yang bisa Abang sampaikan. Tentunya pembawa damai, tadi Abang pendeta kita sudah sampaikan, ada banyak nilai di situ ya, terutama di bangku sekolah, di perkuliahan, dan yang bekerja tentunya. Orang sekarang bekerja untuk persiapan, enggak semuanya harus memodalkan, harus IQ ya, pintar ya, tapi lebih ke EI, intelligent emotion, harus emosinya yang harus diimprove supaya hubungan dengan relationship dengan yang lain itu makin lebih baik. Itu harapan kita tentunya kepada anak-anak kami, adik-adik kami semua, jadilah pembawa damai, peacemaker, bukan troublemaker. Itu dulu yang bisa Amang sampaikan. Terus tadi Amang Pendeta kita sudah sampaikan tadi 1 harian ini kita Amang Pendeta ya, berperiodisasi di gereja untuk pahala lagu.
dan ini menyangkut ke periodisasi juga untuk di seksi-seksi. Disampaikan pelantikan untuk kepengurusan seksi baru itu tanggal 5 Juli ya, Mang? Iya, 5 Juli. Tentunya kita akan pergumulkan juga nanti Amang akan diskus lebih lanjut sama Om Pendeta. Gimana caranya kita buat periodisasi di kepengurusan remaja sama pemuda untuk 2020-2022 gitu ya, di situasi COVID sekarang. Apakah kita lewat media online seperti ini atau nanti kita buat pertemuan, nanti secepatnya kita kabari juga ke teman-teman semuanya. Kalau apakah ya sarana seperti ini kita buat, nanti kita yang penting gini, yang penting memang berharap idealnya kepengurusannya adalah orang yang peacemaker, orang yang bisa membawa remaja pemuda ini ke arah yang lebih proaktif gitu ya. Tentunya teman-teman pengurus yang lama, ada Nathanael di sana sama teman-temannya, ada Niki sama teman-teman yang lain juga semuanya sudah sangat baik untuk periode yang ini, tapi ada nanti yang mau kita improve ke depannya karena ini adalah periodisasi 2 tahunan sekali. Mungkin itu dulu Amang Pendeta, sama host kita siapa tadi, si Junita. Iya, oke. Baik, Amang, terima kasih. Iya. Nah. Adakah lagi yang lain ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau... Bolehlah Ingrid. Halo. Ingrid masih ada ya? Iya. Bolehlah di-sharingkan ke kita Ingrid. Iya, Mang. Ya, melalui Junita ya. Iya, Mang. Silakan Ingrid. Ingrid ini Amang Pendeta. Oke, Dulu Iya, pengurus saya sudah tahu. Iya, Saya sudah tahu. Iya. Tadi itu iya, Mang. Suaranya menggema Ingrid. Jadi tolong cari posisi yang pas. Ke 24 Ya, Amang Pendeta. Iya. Lebih baik Silakan. tinggal pada sudut sotoan yang suka bertengkar. Nah, sebenarnya ini nggak pertanyaan ya, Mang. Ini sedikit sharing. Ya. Jadi di tempat aku bekerja, kebetulan itu juga ada dengan organisasi gereja yang disebut dengan CUM gitu, Ama. Nah itu, jadi di sini kan kami ada tinggal di satu mes, di satu rumah gitulah. Nah, dan saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dan intinya dia itu adalah seorang pelayan, ya, seorang pelayan, dan kami tinggal bersama di situ. Dan yang saya rasakan selama 2 tahun terakhir ini adalah di situ, di tempat itu memang kayak, dan kami semua yang di situ, yang karyawan dan juga staf-stafnya di situ merasa kenapa ya seorang pelayan bisa membuat sekitarnya itu bisa panas atau ya bertengkar itu juga gitu lah, Mak. Maksudnya dia nggak bisa pernah damai, nggak pernah bisa mengontrol emosinya, dia nggak bisa, harusnya kan
aku bukan menjudge seseorang gitu ya, Mang, tapi kan memang seorang pelayan itu kan harus yang seperti dibilang Amang Sintua tadi itu harus sebagai peacemaker, bukan jadi troublemaker gitu kan. Tapi kenapa maksud saya gimana tindakan kami dan staf-staf yang lainnya untuk merubah pelayan tadi menjadi peacemaker, Amang? Karena kami udah mencoba untuk gimana ya, membuka hati untuk ya udahlah kalau misalnya dia seperti itu, kami melembutkan hati kami, meluluhkan hati kami, tapi tetap aja tidak bisa Amang. Itu bagaimana cara tindakan kami supaya bisa gimana ya, kayak mengubah dia ke peacemaker itu Amang. Soalnya dia selalu membuat onar kayak gitu. Seperti itulah Amang. Gimana cara tindakan kami, karena kami selama ini udah oke, kau seperti ini, ya kami fine aja karena yang dia di situ di organisasi di kantor itu dia itu sebagai manajer. Nah jadi harusnya kan dia sebagai peacemaker di situ Amang, bukan menjadi troublemaker. Jadi yang saya tanyakan Amang, bagaimana ya tindakan kami selanjutnya untuk mengubah Inang itu menjadi peacemaker di kalangan pekerjaan. Ya, aku tadi berpikir kalau Inang itu seorang pelayan firman atau iya, iya memang dia seorang pelayan firman. Iya, Mang. Bukan. Diakonis. Oh, diakonis. Iya, oke. Terima kasih Ingrid. Itu pengalaman dalam pekerjaan. Ya, seperti saya katakan tadi, memang bukan ukuran ya seseorang itu menjadi katakan pembawa damai. Ya, banyak orang yang pintar berdoa, pintar berkata-kata dalam firman, padahal dia jauh dari apa yang dikatakannya. Ya, katakanlah seperti yang kau katakan tadi. Saya bukan menjudge ya, tapi siapa tahu ada problem sendiri ya, kenapa dia seperti itu. Tapi apakah sehari-harinya dia seperti itu, begitu loh. Nah, jadi paling tidak. Iya, seperti itu juga Mang, sama yang lainnya juga seperti itu. Gitu. Oh gitu. Nah kalau gitu secara ya mutualnya kan perlu dipertanyakan gitu ya. Paling tidak kalau memang sehari-harinya dia tidak membuat suasana damai, apalagi di seorang pelayan, ya perlu dipertimbangkan lah. Dan perlu diusulkan ke pimpinan kalau itu supaya bisa ada mungkin ya katakanlah dari pihak yang mengutusnya untuk bekerja di situ atau pihak perusahaan atau organisasi yang mempekerjakannya di situ. Ya itu pertama ya. Nah, artinya supaya dia bisa merubah pola pikir. Sama seperti tema kita ini. Karena penulis Amsal mengajak kita untuk merubah pola pikir kita, menjadikan musuh itu menjadi sahabat. Nah, tadi kan Donald tadi sudah katakan bagaimana cara kita ya merubah pola pikir itu. Yang tadinya dia musuh menjadi sahabat. Nah, sekarang dari sisi strukturalnya mungkin bisa ya. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang bisa membuat supaya diakonis ini bisa katakanlah bercerminlah atau melihat mereview ke belakang kenapa dia seperti itu supaya yang dilayaninya itu jangan menjadi susah gelisah ya seperti yang Ingrid katakan tadi. Nah yang kedua bisa saja mungkin ada faktor lain kenapa dia seperti itu ya katakanlah. Oke, dia seorang yang sudah sekolah dalam tanda petik diakones. Dalam hal ini berkaitan dengan firman Tuhan yang dipelajarinya kurang lebih dari 3 atau 4 tahun. Ya. Jadi saya pikir kalau dia menjadi seorang pribadi kalian, ya saya pikir perlu di akhirnya khotbah-khotbahnya tidak menghidupkan, tidak tidak membangun gitulah. Tapi mungkin ada banyak faktor. Tapi yang saya usulkan
itu adalah bagian daripada mungkin organisasi atau yang mengutusnya. Tapi sesuai dengan tema ini, bagi kalian yang kerja di sana, termasuk Ingrid, pertama kuasailah diri kalian. Ya, artinya orang yang mampu mengendalikan diri itu adalah seperti yang kau katakan tadi dalam ayat 25 ya, tidak mau lebih bagus hidup, lebih bagus berada di suatu rumah daripada hidup bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Itu artinya saya katakan tadi di penjelasan, kita itu tidak mau meladeni dia bertengkar. Biarlah dia dengan 1000 kata-kata celetehan dia, tapi kita diam dengan emas yang murni gitu ya. Artinya tidak meladeni dia. Oke, itu pribadi yang membawa damai ya. Artinya kita sudah dibentuk karena perbuatan baik itu adalah anugerah bagi kita. Yang tidak membalas dia. Biarlah dia dengan caranya mungkin membuat troublemaker, tapi kita tidak terpancing. Tapi bisa saja sebagai orang berhikmat membuat suatu usulan lah kepada organisasi atau mungkin sekalian yang sepakat di sana membuat suatu pernyataan. Kalau si X ini untuk bisa merubah cara dia bersikap atau memberi pelayanan lah. Itu mungkin yang bisa saya kasih Ingrid. Karena memang seperti tema ini, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tapi bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita, menganggap dia menjadi sahabat bagi kita. Karena orang yang menganggap musuh itu menjadi musuhnya adalah karena memang dia menganggap itu musuh. Tapi orang menganggap musuh menjadi sahabat adalah itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Demikian Ingrid. Kalau ada mungkin bisa kau kasih tahu lagi tanggapannya. Sudah. Tinggal 4 menit lagi. Ya. Sudah Oke, masih ada lagi? Amang. Ya, terima kasih Ingrid. Terima kasih Amang. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman, kakak abang, kawan-kawan? Ada David ini. Ada David bertanya? Siapa yang chat ini ya? Oh. Ya, atau sudah? Dan kita akhiri, tinggal 3 menit lagi waktu kita. Atau habis dulu itu yang 3 menit, baru kita masuk lagi. Habis dulu yang 3 menit. Atau Kak Desi mau bertanya, Kak Mei, Kak Hema. Ada Erik Simanjuntak. Atau saya lah yang ingin bertanya, Amang. Silakan Jul. Amang, saya ingin bertanya, ada Dina Spekulis, karena saya yang tadi Amang semua ucapkan, berbahagialah orang membawa damai, sebab akan disebut anak-anak Allah, kalau nggak salah itu. Nah, itu kan disebut bahwasanya orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu apa, Amang? Apakah dia itu bakal masuk surga atau bagaimana? Iya, Junita itu adalah sebutan daripada khotbah di bukit dari Yesus dalam Matius 5. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kita tahu bahwa damai itu tidak ada di dunia ini. Damai itu datang dari surga. Damai itu adalah dari Allah sendiri. Makanya orang yang hidup
dan melakukan damai itu disebut dengan anak-anak Allah karena memang sifat dan karakternya adalah menyerupai ya dan menghidupi tentang kehidupan Allah yang sudah kita kenal dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak Allah di sini adalah pribadi yang sudah mencerminkan kehidupan seperti Yesus berkorban ya, sabar dia. Nah, itu ya. Dia harus merelakan mungkin harga dirinya ya diinjak-injak orang, tapi untuk demi kebaikan mereka, kebaikan orang. Ya, ini tidak ada kaitan dengan apakah mereka masuk surga ya. Ya otomatis anak Allah itu pasti masuk surga ya, tapi bukan ke sana arah daripada topik kita. Yang penting kita dalam dunia ini adalah menghidupi kehidupan surga. Ya, kalau berbicara tentang surga, di manakah surga? Ya, surga itu ada di hati kita. Atau mungkin orang sebelah katakan surga itu ada di telapak kaki ibu, gitu ya. Tapi surga itu adalah ada di antara kita yang sedang berproses menuju kepada kesempurnaan nanti. Sudah? Oke. Iya, artinya saya tidak menghubungkan dengan topik ini kepada apa yang dikatakan Junita, tapi kalau berbicara tentang surga itu adalah milik setiap orang percaya. Karena Yesus sudah berjanji untuk itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, dan akan beroleh hidup yang kekal. Karena surga itu juga identik dengan mengarah kepada kekekalan. Namun surga itu sudah berada di antara kita, sudah berproses. Tapi bagi mereka yang mau hidup di dalam ajaran firman Tuhan, ajaran-ajaran Yesus, karena dia datang dari surga, dia kembali ke surga. Nah, dunia ini sudah menjadi tempat kita untuk dijadikannya supaya kita menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, membawa terang, membawa garam. Nah, jadi anak-anak Allah di sini berarti ya orang yang selalu tergantung, orang yang selalu berpengharapan, orang yang selalu percaya dan beriman kepada Allah dalam Yesus. Itu disebut anak-anak Allah. Oke, Junita? Ya. Baik, Ma. Terima kasih ya, Ma. Iya. Mungkin ada yang lain? Tidak oleh Amang Pendeta Lubis. Ya, saya sebelum berdoa saya ajak kita untuk kembali merenungkan topik ini menjadi pribadi pembawa damai. Saya berdoa untuk kita semua sebagai remaja dan pemuda, berlatihlah untuk menjadi seorang pribadi yang membawa damai. Dikatakan dalam Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran Yesus yang betul-betul kita renungkan, karena memang tidak ada ajaran lain, agama lain. Hanya Yesus mengatakan. Itu artinya sebagai percaya kepada Yesus, bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita yang tadinya kita menganggap seseorang itu musuh, tetapi sekarang tidak lagi. Walau dia menyakiti kita, tapi kita menganggap kalau dia bukan musuh kita, tapi sahabat kita. Katakanlah, mungkin dia silap, mungkin dia ada faktor lain kenapa dia seperti itu. Karena orang-orang yang mampu melakukan ini, dia memiliki pikiran positif. Dia tidak mau berandai-andai, dia tidak mau berpikiran negatif, tapi dia percaya bahwa dia akan dapat mengubahkannya menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu bukan pekerjaan mudah, karena segala sesuatu yang baik, karena kalaupun kita bisa melakukan yang baik itu karena anugerah Allah. Karena itu kita patut bersyukur kita mau melakukan yang baik. Dan teruslah lakukan yang baik, karena memang itulah karakter kita, karakter pembawa damai. Dia harus bersabar, karena damai itu tidak mudah. Tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi dia akan berproses. Yang pada akhirnya, maka orang akan melihatnya, oh begitulah damai itu. Damai itu bukan seperti yang di pikiran kita, tapi damai itu seperti yang Allah lakukan dalam Yesus. Ya,
Dia datang ke dunia ini bukan membawa perang, membawa pedang, tapi dia membawa damai. Makanya disebut dengan berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, ya, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, orang yang memiliki kelemah lembutan itu dia akan banyak sahabat, dia akan banyak teman. Karena orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu memaafkan, mengampuni, bahkan mengasihi dan mendoakan musuhnya. Demikianlah kesimpulan kita tentang pribadi pembawa damai. Jadilah kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Jadilah kami anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam damai sejahtera-Mu, yang tentunya membawa damai kepada sekitar kami. Ada banyak persoalan di dalam dunia ini. Ada banyak musuh yang membenci kami. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk merubah cara berpikir kami menghadapi mereka. Terus mengajarkan kepada kami supaya mendoakan mereka, bahkan menganggap mereka bukan lagi musuh, tapi menjadi seorang sahabat. Memberi mereka makan saat mereka lapar, bahkan memberikan minum saat mereka sedang dahaga. Tuhan mampukan kami, karena itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi pekerjaan Tuhanlah yang memampukan kami melakukan itu. Ajarlah kami selalu berbuat baik kepada semua orang, karena dengan demikianlah maka dunia ini akan semakin baik yang Tuhan kehendaki. Terutama dalam menghadapi pandemi corona ini. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan diri, yang mampu berdamai dengan semua orang. Bahkan berdamai dengan COVID ini, dengan cara protokoler yang dianjurkan pemerintah, untuk kami bisa melakukan pribadi kami, tugas kami sebagai seorang pemuda, kemanapun pergi tidak sesuka hati kami, tapi kami harus berpakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, sering mencuci tangan dengan air mengalir, bahkan hal-hal yang mendukung kesehatan kami. Ajar kami untuk setia kepada Tuhan dan setia kepada firman-Mu, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya orang tua dan sanak saudara kami, Tuhan jagai dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, berkati PA kami ini melalui online ini. Kalaupun kami tidak bertemu secara realita, tapi kami bertemu melalui online ini. Itulah cara kami untuk saling menyapa di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati malam hari ini bagi kami, untuk kami pakai beristirahat. Dan besok hari kami akan kembali dibangunkan untuk menikmati kasih karunia Tuhan, terutama dalam ibadah-ibadah kami di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai dengan 2. 393 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Kita nyanyikan. Tuhan betapa baiknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih
kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Oleh Rifka doa syafaat. Mari kita satukan hati kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa buat berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat mengadakan acara PA kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa semuanya itu karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Dan Bapa, biarlah PA kami pada malam hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta dapat menambah iman kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah sesuai dengan firman yang telah diberitakan, kami dapat menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Dengan adanya perbedaan yang ada bukan menjadi jurang pemisah bagi kami, tapi biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ajarlah kami agar kami dapat mengendalikan diri kami dengan terhadap setiap orang yang ingin jahat kepada kami, yang menimbulkan masalah kepada kami. Bapak, ajarlah kami untuk mengasihi satu sama lain. Dan Bapak berkati juga setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum dapat bergabung pada malam hari ini. Ketuklah pintu hatinya Bapak, biarlah acara PA selanjutnya mereka dapat bergabung bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kami rindu Bapak untuk dapat berkumpul bersama di gereja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi saat ini tidak memungkinkan. Tapi kami percaya ya Bapak, semuanya dapat berlalu. Engkaulah tabib di atas segala tabib yang dapat menyembuhkan permasalahan yang saat ini. Bapak, Engkau berkati para medis yang berjuang untuk menyembuhkan penyakit ini, Bapak, COVID-19 ini. Kaulah yang turut bekerja untuk setiap peralatan medis yang mereka lakukan untuk pasien-pasien yang ada, Bapak. Engkau juga yang memberkati setiap pemerintahan kami, setiap jajaran pemerintahan kami, baik presiden, menteri, dan hingga ke RT ya Bapak. Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk negeri kami ini ya Bapak. Juga Bapak, di situasi saat ini banyak orang-orang yang menderita kesusahan dengan perekonomian mereka. Engkau yang bantu mereka, Engkau yang berikan berkat kecukupan untuk mereka. Dan Bapak, semuanya biarlah ini hanya untuk memujikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 388 ayat 1 sampai 2. Selamat di tangan Yesus. Kita nyanyikan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat tangan Yesus,
dalam kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa beban jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang kuasa tak tertanya, kuda dan air akan segera selamat tinggal Yesus, aman pelukannya, dalam kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita bersama menaikkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati kita malam ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Selamat hari Sabtu.